Resepsionis itu bergegas masuk dan melihat, dia terkaget, kemudian dia berlari keluar dan menatap Desta dengan heran dan berkata, "Desta, dalam. Benar, aku yang melakukannya." Desta mengakuinya dengan tenang. Tanpa menunggu Bang Li untuk berbicara, Desta berkata, "Tenang saja Bang Li. Aku akan bertanggung jawab untuk masalah ini sampai akhir. Jika ada orang bertanya, kamu langsung mengatakan bahwa itu adalah Desta yang melakukannya. Biarkan mereka datang mencariku saja. Selain itu, aku akan mengatur orang untuk tinggal di sini. Ada mereka, tidak ada yang berani mencari masalah." Setelah berkata, Desta menepuk pundaknya, dan kemudian pergi dengan Vero. Bang Li berdiri di tempat yang sama. Menatap bagian belakang kepergian Desta, merasa sangat luar biasa. Desta yang ada di dalam kesannya adalah jelas seorang anak kecil yang introvert, tetapi sangat baik hati. Mengapa baru saja lulus tidak lama, dia sudah berubah menjadi seperti ini? Desta tidak tahu apa yang dipikirkan Bang Li. Dia mengendarai mobil dan membawa Vero pulang. Gadis itu belum meredakan suasana hatinya dari serangkaian perubahan tadi, dan seluruh tubuhnya tampak agak diam. Begitu hampir tiba di rumah, Vero berkata sambil menangis, "Kak Desta, sepertinya aku membuatmu kesulitan lagi." "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan?" Desta melihat mata gadis itu merah, dan juga berisi air mata. Dia tidak bisa menahan rasa sakit hatinya dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana cara bela diri seperti Kak Cit, yang masih bisa membantumu pada saat-saat kritis. Aku merasa bahwa keberadaanku hanyalah seorang yang suka memicu masalah." Vero menggigit bibir merahnya. Nadanya penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. "Seperti kali ini. Jika aku tidak mendaftar organisasi itu, maka aku tidak akan bertemu orang-orang itu, dan aku tidak akan menghadapi begitu banyak masalah. Aku benar-benar membenci diriku sendiri, aku." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Desta tiba-tiba menghentikan mobil di sisi jalan, lalu membungkuk dan langsung menutup mulut kecil gadis itu dan dengan ciuman yang lembut. Vero terpana oleh ciuman yang tiba-tiba. Namun, saat dia menghirup nafas meyakinkan dari Desta, penyesalan dan rasa bersalah Vero berangsur-angsur menghilang. Dia diam-diam menutup matanya dan perlahan menanggapi ciuman Desta. Tidak tahu berapa lama kemudian, mereka akhirnya berpisah. Wajah cantik Vero memerah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia terus terengah-engah. Dia menatap Desta dengan tatapan yang kabur, dan kemudian mengalihkan pandangannya sedikit dengan malu-malu. Untuk sesaat dia tidak bisa mengatakan apa-apa. "Vero, jangan pernah berpikir bahwa kamu adalah bebanku. Aku adalah pacarmu. Ini adalah kewajibanku untuk melindungimu. Jika suatu hari kamu terlalu kuat sehingga tidak membutuhkan perlindunganku lagi, aku akan sangat khawatir, dan aku akan merasa bahwa aku tidak layak menjadi pacarmu, mengerti?" Bagaimana mungkin? Kak Desta tampan dan kaya. Dan ada begitu banyak wanita yang menyukaimu, dan aku hanya seorang yatim piatu yang ditelantarkan. Bagaimana mungkin kamu tidak layak menjadi pacarku? Vero menunduk dan kehilangan suaranya. Desta berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak. Keindahan jiwamu lebih berharga daripada yang lain. Sama seperti ketika aku pergi ke keluarga Chen sebagai menantu mereka. Mereka semua memandang rendah aku, mempersulitkan aku dan menindas aku. Hanya kamu seorang saja yang secara diam-diam peduli denganku dan membantu aku sebanyak mungkin. Dan kamu bisa tertipu kali ini. Bukankah niat awal kamu adalah untuk membantu orang lain dengan melakukan lebih banyak kesejahteraan masyarakat? Hanya saja kamu tidak beruntung dan kamu bertemu orang jahat. Ini bukan salahmu." Setelah mendengar ini, suasana hati Vero baru sedikit melega. Dia tersentuh dan langsung memeluk Desta. Tahu bahwa dia tidak salah melihat orang, Kak Desta masih tetap kakak Desta yang dia kenal itu.
Tidak peduli seberapa menakutkan dia sekarang, hatinya untuk dirinya tidak akan pernah berubah. Sampai di rumah, Citra sudah memasak mie untuk makan malam. Merasakan kehangatan rumah dan aroma mie yang kaya, Vero benar-benar menyingkirkan perasaan rendah diri di dalam hatinya, dan menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Tiada kata sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan harinya, Desta menerima telepon dari Sukardi. Kapten Su sangat tidak bermoral untuk mengganggu mimpi orang di pagi hari. Desta mengangkat telepon dan bercanda dengan nada yang sangat santai. Desta, sesuatu telah terjadi, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Di ujung telepon, suara Sukardi tidak santai, tetapi berkata dengan sangat serius. Apa yang terjadi? Alis Desta sedikit berkerut, dan suasana candaan menghilang seketika. Apakah kamu masih ingat dua pejuang khusus itu? Apakah Feliza dan Wang itu? Desta tanpa sadar bertanya. Benar, mereka berdua hilang. Sukardi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tak berdaya. Kedua orang ini tidak melakukan perbuatan baik terakhir kali. Dan terus menahan semuanya di dalam hati mereka, aku mengikuti petunjuk yang kamu berikan untuk memeriksa Bisen dan alhasilnya aku menemukan sesuatu. Hanya saja Bisen terlalu licik. Sejak kematian Arlong, dia menjadi sangat rindu rumah. Kecuali masalah yang sangat penting, dia tidak akan meninggalkan rumah. Ini membuat rencana kita ingin pergi ke rumahnya untuk mengumpulkan bukti harus ditunda lagi dan lagi. Selama proses ini, Vlaskov tampaknya telah didesak oleh orang. Seperti memintanya untuk kembali atau apa. Singkatnya, dia sangat cemas dan ingin menyelesaikan satu atau dua kasus untuk membuktikannya. Jadi tadi malam, dia menyelinap ke Villa Bisen untuk mengumpulkan bukti, tapi dia belum kembali sampai sekarang. Masih ada situasi seperti itu? Desta mengerutkan kening, merasa sangat terkejut. Pejuang khusus wanita bernama Feliza. Meskipun dia impulsif dan mudah tersinggung, tetapi masih memiliki sedikit kekuatan, Bisen yang tanpa Arlong di sekitarnya, mengapa dia masih bisa menahan Feliza? Atau ada sesuatu yang lain di Villa Bisen? Apakah Feliza menghadapi masalah lain lagi? Lalu bagaimana rencana kalian sana? Tanya Desta. Pemimpin memberi perintah kematian untuk membawa Feliza kembali utuh. Jika terjadi apa-apa dengannya, seluruh kota Yunhai akan mengalami gempa besar. Pejuang khusus bernama Wang begitu takut sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia seorang pergi ke mencari Feliza sendirian, tidak perlu dikatakan, dia juga menghilang. Para pemimpin kota Yunhai tidak bisa menahan lagi, mereka telah mengirim beberapa tim maju untuk menyelamatkan orang, tetapi, mereka semua tidak ada kabar, seperti telah menguap dari dunia. Begitu ya? Desta menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Dia pernah mengunjungi Villa Bisen sekali sebelumnya, dan rasanya seperti itu, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Mengapa villa ini telah menjadi sebuah lubang yang ada pintu masuk tetapi tiada jalan keluar, dan semua orang yang pergi akan ditelan? Jadi kamu mencari aku kali ini untuk... Meskipun sudah tahu tujuan Sukardi, tetapi Desta masih tidak bisa menahan untuk bertanya. Sukardi tersenyum canggung dan berkata, "Kakak Desta, kamu juga tahu keahlianku. Dengan keahlianku yang tidak berguna itu, aku hanya akan menghilang jika aku pergi ke sana, dan juga tidak ada orang-orang hebat di sekitarku, aku hanya bisa meminta bantuanmu sekarang. Tentu saja, kamu hanya perlu membantuku menjelajahinya, kamu tidak perlu mengambil risiko nyata. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak benar, kamu dapat mundur secara langsung. Bantuan adalah bantuan, tetapi keamananmu masih tetap harus diutamakan." 1. Oh, terima kasih banyak.
Dengan kesal memutar bola matanya, Desta mematikan teleponnya, lalu bangun untuk mencuci, dan pergi melihat situasinya. Bukannya dia suka usil, tetapi dia juga penasaran, apa sebenarnya yang ada di rumah Bisen? Apakah ada orang atau monster karnibal? Dan dia sebenarnya sangat bingung. Setelah kematian orang Prison Eye yang tidak sengaja itu, waktu yang lama berlalu, dan para Prison Eye tidak ada tindakan. Tetapi ketika dia menghancurkan Arlong yang terus di samping Bisen, para orang Prison Eye segera datang menemuinya. Jika ini hanya kebetulan, itu tidak cukup untuk meyakinkan Desta sendiri. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatannya orang-orang di sekitarnya, pastinya tidak dapat menggunakan kebetulan untuk menangani masalah ini. Pada saat ini Vero dan Citra masih belum bangun tidur, Desta membuat sarapan kaya dan pergi ke Villa Bisen. Desta turun dari mobil lebih dulu dalam jarak 1 kilometer dari rumah. Dia masih ingat bahwa di tempat ini, dia dan Violeta dihentikan oleh beberapa bawahan yang dikirim oleh Bisen, dan mereka dengan mudah menyelesaikan para bawahan tersebut. Violeta juga telah pergi sekian lama, tidak tahu di mana dia sekarang dan tidak tahu apakah dia sudah menemukan adik perempuannya atau belum. Menarik kembali pikirannya, Desta dengan hati-hati bergerak maju di hutan di kedua sisi jalan. Dia menempelkan kekuatan batinnya pada panca indera, dan sangat menyadari bahwa ada banyak kamera tersembunyi di kedua sisi jalan. Tampaknya Bisen memang orang yang sangat waspada, tetapi demikian pula, apa alasan mengapa dia begitu waspada? Ada rahasia apa di dalam rumahnya? Berpikir diam-diam di dalam hatinya, Desta diam-diam telah tiba di luar rumahnya. Tanpa sepengetahuan penjaga gerbang, Desta berbalik untuk masuk dan dengan mulus menyelinap ke dalam Villa Bisen. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia telah memasang begitu banyak kamera dalam perjalanan ke rumah, tetapi semakin mendekat ke rumah, semakin sedikit penjaga yang ada, Desta bergumam, dan kemudian berkeliaran di villa. Setelah berkeliaran, Desta tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan kemudian memutuskan untuk naik ke atas. Menurut penyelidikannya, Bisen seharusnya tidak berada di villa saat ini. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi ini tidak diragukan lagi mempermudah penyelidikan Desta. Akibatnya, begitu dia sampai di lantai 2, dia mendengar suara desahan dari sebuah ruangan dengan pintu terbuka, seolah-olah seseorang sedang melakukan sesuatu yang tak senonoh di dalam sana. Hati Desta tercengang, dia berpikir bahwa apakah itu anggota pertarungan khusus wanita bernama Feliza telah dicabul oleh orang? Harus tahu, perintah yang diberikan oleh atasan adalah tidak boleh membuat Feliza tersakiti sedikit pun, tetapi orang ini mencabulinya. Apakah itu masih termasuk menyakitinya? Desta berpikir dengan liar, pergi ke pintu dan melihat melalui celah. Benar saja, dia melihat dua tubuh saling terjalin, dan adegannya sangat tidak cocok untuk anak-anak. Namun setelah itu, dia menghela nafas lega. Untungnya, wanita di tempat tidur itu bukan Feliza. Menilai dari pakaian yang jatuh ke samping, wanita itu seharusnya adalah pembantu di villa. Yang mengejutkannya, pria yang sedangkan bersetubuh dengan pembantu itu adalah putra Bisen, Libron. Belum pernah melihat bocah ini untuk sekian lama. Tidak sangka bocah ini tidak ada kemajuan sama sekali, bahkan pembantu sendiri pun tidak dia lepaskan, benar-benar bahkan tidak pantas daripada binatang. Memikirkan ini, Desta menendang pintu secara langsung. Dua orang di tempat tidur terkejut, dan pembantu itu buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut, wajahnya yang cantik penuh kepanikan. Libron bahkan lebih tak tertahankan, dia sudah berada di ambang akhir, dia sangat ketakutan oleh Desta sehingga tubuh bagian bawahnya langsung dingin, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Gila, jangan-jangan sudah tidak berfungsi? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Libron.
Segera setelah mengangkat kepalanya, dia hanya ingin melihat pria mana yang tidak punya otak ini, berani mengganggunya pada saat yang senang dan tegang ini. Begitu dia melihat itu adalah Desta, seluruh tubuhnya langsung membeku. Desta? Dia masih curiga bahwa dirinya salah lihat dan tidak bisa menahan gemetar. Ini aku, Tuan Li, kita belum pernah bertemu untuk sementara waktu, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Desta berjalan masuk ke kamar, membuka jendela, untuk membiarkan aura menjijikkan hilang, dan kemudian menarik kursi untuk duduk, berkata dengan senyum ringan. Libron sangat marah sampai wajahnya memucat dan menggertakkan giginya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku tidak peduli apa tujuanmu. Sekarang, keluar dari sini. Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Oh. Desta mengangkat alisnya dan tertawa ringan. Tuan Li sangat kuat. Bukankah kamu selalu menghindari aku? Sekarang kamu malah memiliki keberanian untuk mengatakan tidak pernah membiarkan aku pergi. Siapa yang memberimu keberanian itu? Desta. Libron menutupi tubuh bagian bawahnya dengan bantal dan menggeram. Aku tidak memprovokasi kamu sebelumnya, karena aku tidak ingin dihukum oleh ayahku. Apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Terlebih lagi, aku mendengar bahwa ayah pergi kepadamu untuk membicarakan kerjasama, dan kamu menolaknya. Apakah kamu pikir ayahku akan menghukum aku karena kamu? Aku sudah lama ingin mencari masalah denganmu, tidak sangka kamu hari ini malah datang sendiri, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Begitu suara itu jatuh, Libron langsung membunyikan bel alarm di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba, seluruh villa berdering keras, suara langkah kaki yang rapi dan keras datang, dan segera mengelilingi villa. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu, ada pintu terbuka untuk ke surga, kamu tidak pergi, tetapi malah menerobos masuk neraka tidak memiliki pintu. Libron memelototi Desta dengan ganas, dan suaranya sangat dingin. Desta tidak terburu-buru. Dia masih bersandar di kursi dan memperhatikan Libron dan pembantu itu, seperti dua badut, yang sibuk berpakaian di depannya, dan kemudian berlari keluar untuk memanggil bala bantuan. Setelah beberapa saat, sekelompok besar pengawal berpakaian hitam dan kacamata hitam bergegas masuk dari luar, menjejalkan ruangan hingga penuh. Kalian semua maju bersama dan memukulnya sampai tiada ampun. Jika sesuatu terjadi, itu tanggung jawabku. Suara marah Libron datang dari luar ruangan. Kelompok pengawal mendengar suara itu dan segera mengambil tindakan, mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya dan bergegas menuju Desta. Sekelompok manusia bodoh yang tidak tahu hidup atau mati lagi. Desta menguap besar, kemudian bangkit dan meregangkan tubuhnya. Begitu kelompok pengawal datang kepadanya, dia langsung bergerak. Seperti embusan angin memutar di tempat. Semua pengawal tidak dapat melihat bagaimana Desta beraksi. Semua orang merasakan tendangan keras, memeluk perutnya dan berjongkok, sangat menyakitkan hingga wajahnya terpelintir kesakitan. Bang bang bang. Suara tinju dan kaki yang tebal bergema di seluruh ruangan. Hanya dalam sekejap mata, puluhan pengawal di ruangan itu kehilangan kekuatan untuk bertarung. Sebelum ekspresi kesenangan di wajah Libron menghilang, dia melihat Desta berdiri tegak di pintu, dan menatapnya dengan tatapan bodoh. Hanya begini saja? Desta bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu melakukannya? Libron sangat ketakutan, kakinya melunak dan langsung duduk di lantai, wajahnya pucat. Ini tidak penting, yang penting adalah aku datang ke sini hari ini bukan untuk membunuhmu, aku hanya ingin bertanya dua hal padamu. Desta perlahan berjalan ke depan Libron dan berjongkok, menunjukkan senyum